Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya kelompok 2 Idris Masuk dulu. matkul fisika, mekanika, dan kalau Ingin mempresentasikan materi tentang apa itu fluida. Ini anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Ahmad Nawawi Firdaus Dan saya Adit. dan saya Raka Aryanata. Saya Nurul Sugi. Ini adalah fluida statik. Fluida statis adalah kondisi ketika fluida tidak mengalami pergerakan atau hanya bergerak sebagai akibat dari perbedaan tekanan. Dalam keadaan statis tidak ada gaya geser yang bekerja di dalam fluida. Fokus utamanya yaitu terhadap tekanan hidrostatis, gaya apung, prinsip Archimedes, dan hukum Pascal. Merupakan konsep penting dalam memahami sifat-sifat fluida. Tekanan hidrostatis muncul karena berat fluida dan meningkatkan seiring bertambahnya kedalaman. Gaya apung bekerja ke atas pada benda yang tercelup dalam fluida. Sesuai dengan prinsip Archimedes yang menyatakan bahwa besar gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Sementara itu, hukum Pascal menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida dan dinding padanya. Keempat, konsep ini menjelaskan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari, seperti kapal bisa mengapung, hidrolik bekerja, dan tekanan air meningkat di dalam kedalaman yang tertentu. Hidrostatika adalah cabang dari mekanika fluida yang mempelajari fluida, terutama zat cair, dalam keadaan diam atau seimbang. Ini kita bisa lihat. Ini mencakup analisis gaya dan tekanan dalam fluida yang tidak bergerak. Berikut penjelasan lengkapnya. Definisi hidrostatika adalah studi tentang fluida yang tidak bergerak atau statis. Fokus utamanya adalah pada tekanan hidrostatis dan gaya apung. Prinsip dasarnya itu tekanan pada suatu titik dalam fluida itu sebanding dengan kedalaman titik tersebut dari permukaan fluida. Terus aplikasi hidrostatika dalam kehidupan sehari-hari adalah desain bendungan yang mempertimbangkan tekanan hidrostatis air untuk memastikan struktur bendungan itu kuat dan stabil. Semakin dalam, semakin tebal struktur bendungan harus dibuat. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dan juga rumusnya. Itu ada soalnya juga, yaitu seekor ikan berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Jika massa airnya 1000 kg per meter kubik dan D-nya 10 meter cm kuadrat, maka tekanan hidrostatisnya akan mengalami sebesar, ada contoh rumusnya yaitu P sama dengan I kali G kali H, yaitu P itu tekanan hidrostatis, satuannya PA, G-nya kecepatan gravitasi, K-nya kedalaman, dan P itu massa jenis air. Dengan yang kita ketahui dari soal, H-nya 10 meter, P-nya 1000 kg per meter kubik, dan G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Maka tekanan hidrostatisnya bisa kita hitung, langsung saja kita kali 1000 dikali 10 dikali 10 sama dengan 10 pangkat 5 PA. Jadi tekanan hidrostatis seekor ikan berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air itu adalah 10 pangkat 5 PA. Jadi ini contoh-contohnya. Lubang terkuras bak mandi diletakkan yang paling bawah. Ini ada tekanan hidrostatisnya. Terus bendungan mengecekkan tekanan darah dan semakin dalam menyelam telinga semakin sakit. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal adalah menyatakan bahwa tekanan yang telah diberikan pada fluida dalam ruangan yang tertutup akan diteruskan sama misalnya ke skala A dan seluruh bagian fluida. Serta dinding padanya. Prinsip ini menjadi dasar kerja berbagai hidrolik. Jadi foto dah. Prinsip kerja hukum Pascal didasarkan pada sifat fluida yang tidak dapat dimanfaatkan dan kemampuannya untuk meneruskan tekanan secara merata ke skala A. Berikut adalah penjelasan fungsi tentang prinsip kerja yang satu adalah fluida tak dimanfaatkan, yaitu tekanan tidak menyebabkan perubahan volume yang signifikan pada fluida. Kedua ada sistem tertutup, yaitu sistem di mana fluida tidak dapat keluar atau masuk. Ketika ada penerapan tekanan terdekat yang diberikan pada salah satu bagian fluida, maka tekanan akan meningkat di titik tersebut. Yang keempat ada penjelasan
Dan ini tidak hanya terbatas pada titik di mana gaya dilakukan. Biar apa? Supaya hidrolik mempunyai penampang yang telah masing-masing berupa 1 meter dan 1 cm. Gaya minimum yang harus dilakukan yang harus dilakukan pada manusia bertindak berat untuk mengangkat mobil bermassa 500 kg adalah diketahui D1 2 cm, D2 1 cm, F2 W sama dengan MG 500 kg, K10 meter, S2 500 N, 5.000 N dinyatakan F1. Jadi jawabannya P1 sama dengan F2, S1 atau D1 maka 2, F2 atau D2 maka 2, S1 4 atau 4 cm maka 2, 5.000 N atau 10.000 cm. F1 sama dengan S. Jadi masalah semangat serak baik. Hukum Archimedes. Gaya angkat Archimedes adalah gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair atau gas pada benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalamnya. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan gaya gravitasi atau berat benda. Bunyi hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Prinsip yang terjadi yaitu saat benda dicelupkan air akan terdesak dan berpindah tempat. Air yang berpindah itu memiliki berat tertentu dan berat itulah yang menjadi besarnya gaya angkat Archimedes. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, perahu bisa mengapung di air, balon udara bisa terbang, benda terasa lebih ringan di dalam air. Nah, ini ada hukum Archimedes, yaitu ketika benda kampung FA sama dengan lebih besar daripada W, terus yang benda melayang itu FA sama dengan W, jadi sama. F-nya itu sama, berat masanya itu sama. Terus kalau benda tenggelam itu FA-nya lebih kecil daripada W-nya atau beratnya sendiri. Sini bisa kita ketahui ada mengapung, melayang, dan tenggelam. Rumusnya juga ada di situ. Kalau misalnya P-nya dia mengapung, itu sama dengan M dikali G. V di ini ya. Terus ada contoh soalnya, sebuah balon tercelup seluruhnya dalam minyak bila volume balon 8 meter kubik, tertentukan berat balon dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis 800 kg meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami balon? Penyelesaiannya diketahui volume balonnya V sama dengan 8 meter kubik, yang tadinya 10 Newton per kilogram, dan massa jenis minyaknya itu dikitilnya 800 kg meter kubik. Ditanyanya gaya angkat FA. Jadi kita jawab FA sama dengan P kali G kali Q. Itu 800 kg meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 8 meter kubik, hasilnya 64.000 Newton. Yang selanjutnya adalah persamaan kontinuitas fluida. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa pada aliran fluida yang mengalir dalam pipa tertutup, laju alirannya adalah massa fluida di setiap penampang adalah sama besar. Artinya fluida tidak hilang atau bertambah. Jumlah fluida yang masuk sama dengan jumlah fluida yang keluar. Bunyi hukum kontinuitas adalah asal kali antara luas penampang pipa dan kecepatan aliran fluida. Setiap titik adalah konstan. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pipa air sangat dan mengalir melalui pipa yang menyempit, kecepatannya meningkat. Dan yang kedua adalah sayap pesawat. Prinsip ini juga mendukung hukum Bernoulli, di mana aliran yang lebih cepat di atas sayap menyebabkan tekanan lebih rendah, pesawat bisa terangkat. Dan yang ketiga adalah penyebab vakum atau cat support. Saat udara bergerak cepat melewati lubang kecil, tekanan akan menurun dan menarik cairan ke atas. Dengan kata lain, pipa kecil sama dengan kecepatan fluida besar dan pipa besar adalah kecepatan fluida kecil. Persamaan kontinuitas fluida. Suatu saat
suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Jika luas penampang A1 sama dengan 8 cm, A2 sama dengan 2 cm, dan laju zat cair B2 sama dengan 2 meter tau S, maka besar B1 adalah diketahui luas penampang 1 A1 sama dengan 8 cm, luas penampang 2 A2 sama dengan 2 cm, lalu laju zat cair pada penampang 2 V2 sama dengan 2 meter. Ditanya laju zat cair pada penampang 1 atau V1 adalah persamaan kontinuitas fluida A1 V1 sama dengan A2 V2, 8 V1 sama dengan 2 6 2, 8 V1 sama dengan 4 V1 sama dengan 4, atau 8 sama dengan 0,5 M. Jadi besar V1 adalah 0,5 M. Jadi di sini ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida yang mengalir dalam pipa tertutup atau saluran tertentu. Hukum ini merupakan penerapan hukum kekekalan energi pada fluida. Di sini bunyi hukum Bernoulli adalah pada aliran fluida ideal, jumlah antara tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume adalah konstan di setiap titik aliran. Yaitu makna fisiknya, persamaan Bernoulli menunjukkan pertukaran energi dalam fluida. Jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanan menurun. Dan jika ketinggian meningkat, maka tekanannya juga akan menurun. Karena energi potensial bertambah, dengan kata lain, energi total fluida tetap, hanya bentuknya yang berubah antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Artinya, semakin cepat fluida mengalir, maka tekanannya makin kecil, dan semakin tinggi posisi fluida, maka tekanannya makin kecil. Nah, di sini juga ada contoh soalnya, yaitu dari posisi atas dia ke bawah, tekanannya akan kecil. Ada contoh soalnya juga, sebuah penampungan air yang cukup besar memiliki permukaan air 70 cm dari dasar penampung air. Namun penampung air tersebut memiliki lubang atau kebocoran. Hitunglah besar kecepatan aliran air pada lubang tersebut. Nah, diketahui H1-nya 70 cm, kita convert ke meter jadi 0,7 meter. Terus P1 sama dengan P2, tahu juga P1 itu sama dengan 0 kecepatan awalnya. Terus P airnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Terus G-nya itu 10 meter second kuadrat, dan ditanya P2-nya. Nah, kita langsung masukkan saja penyelesaian P1 tambah setengah P12 tambah PGK, terus sama dengan itu tinggal kita masukkan aja yang diketahui tadi. PG sama di tanda kurung 0,7 meter sama dengan setengah P2 kuadrat. Terus dikali 10 dikali 0,7 sama dengan setengah P2 kuadrat, dan P2 nya itu sama dengan dikuadratkan dari 2 kali 10 meter second, dan 0,7 hasilnya P2 nya 3,74 meter per second. Jadi kecepatan pada aliran air pada lubang itu adalah 3,74 meter per second. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas perhatian bagi seluruh para penonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.